Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Seperti biasa, saya Yengki Eko Tri Eko Kilo Isera dari Kota Sidoarjo ingin sharing terkait dengan apapun terkait radio amatir. Ya, semoga sehat selalu teman-teman dimanapun Anda berada. Jadi video ini ya itu topiknya adalah banyak pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan ke saya, sebenarnya radio kita atau pemancar kita itu bisa menginterferensi atau menyeplet TV gitu ya, bahasa Jawanya itu nyeplet TV, atau menginterferensi radio tetangga kita gitu ya, atau menginterferensi penerimaan dari televisi tetangga kita, atau mungkin juga bisa suara kita masuk ke sound tetangga kita, atau juga suara kita ketika kita memancar itu masuk ke toanya masjid ya. Nah, sebenarnya saya ingin membahas terkait ini teman-teman ya. Ini adalah topik yang sangat menarik sekali untuk dibahas ya. Oke, baik teman-teman, sebelum saya membahas detail bagaimana mungkin solusinya ya, kita akan jelaskan terlebih dahulu kenapa itu bisa terjadi ya. Jadi jika teman-teman bertanya mengapa radio saya itu bisa nyeplet TV gitu ya, atau menginterferensi perangkat elektronik tetangga, ini adalah pertanyaan yang simpel, tapi jawabannya sungguh sangat kompleks sekali teman-teman. Jadi saya coba menjelaskan sesuatu hal yang mungkin bisa teman-teman pahami ya, atau kita sendiri saling belajar terkait itu. Silahkan teman-teman nanti kalau ada punya pendapat lain bisa kita saling sharing ya. Jadi teman-teman akan saya gambarkan di note saya. Nah, jadi ketika kita memancar ya, kemudian terjadi interferensi atau bahasa Jawanya nyeplet TV atau nyeplet toa atau nyeplet apapun ya, atau kadang-kadang nyeplet tetangga kita yang juga seorang amatir yang menggunakan radio komunikasi. Nah, itu sebenarnya kenapa? Jadi teman-teman, bahwa ketika itu terjadi itu melibatkan dua perangkat ya. Jadi perangkat yang memancar dan perangkat yang menerima. Ini tidak bisa dipisahkan teman-teman. Jadi ketika ada interferensi, saya kok cenderung tidak menyalahkan yang memancar saja, tetapi saya juga mungkin akan melihatnya dari dua sisi, yang memancar dan yang menerima, atau yang menginterferensi atau yang terkena interferensi. Jadi saya akan coba jelaskan itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita ada station di sini teman-teman. Ini misalkan station kita. Kemudian ini adalah kita memancar di ini. Saya sebut di sini misalkan adalah kita memancar atau TX ya. Kemudian teman-teman di sini ada station orang lain ya. Bisa tetangga, bisa mungkin stasiun amatir sekitar kita. Nah, ini ada saya sebut sebagai penerima ya teman-teman. Nah, salah satu penyebab yang sangat umum terjadi kenapa interferensi terjadi itu sebenarnya karena filter yang tidak baik. Itu adalah hal yang sudah kita ketahui ya. Nah, filter tidak baik ini bisa jadi bersumber pada kedua belah pihak teman-teman. Jadi tidak hanya TX-nya saja yang kadang bermasalah, kadang RX-nya juga bermasalah teman-teman. Jadi saya kok lebih senang kita membahasnya di kedua sisi. Jadi contoh seperti ini teman-teman. Saya akan mencoba dulu dari sisi pemancar dulu, dari sisi TX ya teman-teman. Nah, ketika TX ini memancarkan RF atau mungkin kita sebut sebagai medan elektromagnetik di situ. Nah, di situ teman-teman kadang kita tidak menyadari adanya frekuensi lain yang dipancarkan oleh teman-teman. Jadi kalau saya gambarkan spektrum frekuensinya, jadi garis X ini adalah spektrum frekuensinya, saya sebut sebagai F.
Ya, kemudian di sini adalah misalkan amplitudonya, misalkan saya sebut A atau V atau apapun itu. Jadi teman-teman misalkan teman-teman memancar di sini ya, di titik ini. Misalkanlah anggap saja kalau di 2 meter misalkan 144 MHz gitu ya teman-teman ya, atau sekitar itulah ya. Nah, teman-teman ketika memancar itu ya idealnya radio yang sangat baik, radio yang sudah melalui kualifikasi yang sangat baik, itu dia hanya memancar di sini saja teman-teman. Jadi sudah di sini saja ya, jadi di titik itu saja. Artinya sebenarnya ketika itu terjadi maka tidak akan ada lagi memungkinkan ada interferensi ke tetangga kita atau ke yang lain. Tetapi itu adalah kondisi yang sangat ideal sekali dan itu tidak mungkin terjadi. Ya, yang mungkin terjadi atau yang sering terjadi adalah ketika kita memancarkan di frekuensi tertentu, ada namanya frekuensi, mungkin orang menyebutnya harmonisa gitu ya. Ada orang Jawa, amatir Jawa atau ini biasanya disebutnya anaan gitu ya, anaan frekuensi gitu ya. Atau apapun, tetapi itu adalah frekuensi-frekuensi yang tidak diinginkan, yang sebenarnya kita tidak memancar di situ, tetapi kita tanpa sengaja memancarkan di situ. Sehingga saya menyebutkan mungkin seperti ini teman. Jadi kita ketika memancar 144, maka ada frekuensi di atasnya lagi, misalkan seperti ini, dan seperti ini, dan seperti ini terus, yang mungkin juga ada di bawah juga teman-teman dan lain-lain. Ini adalah sesuatu hal yang umum sekali terjadi teman-teman. Nah, kemudian ya ketika kita memancar, ini juga ikut memancar, gitu ya. Mungkin intensitasnya kecil, mungkin ya. Jadi powernya kecil, gitu. Contoh misalkan ketika kita memancar di 144 MHz, misalkan saja kita menggunakan power 100 watt. Jadi 100 watt itu teman-teman, idealnya sebenarnya 100 watt itu tidak dipancarkan di satu frekuensi itu. Idealnya begitu. Idealnya dipancarkan powernya hanya ada di 144 itu. Tetapi realitanya tidak begitu. Realitanya 100 watt itu terbagi ke frekuensi-frekuensi yang lain. Ya. Jadi teman-teman mungkin ya, mungkin teman-teman yang pernah memancar mungkin di HF yang sering ya, pernah enggak ya membandingkan. Saya punya radio teman-teman. Radionya satunya itu adalah BeatX ya, dengan dulu saya nyuldiri sendiri. Kemudian power amplifiernya 100 watt. Saya menggunakan IRFP 150 buatan sendiri ya. Low pass filternya ala kadarnya ya. Kemudian saya bandingkan dengan 7300 ya. Dia buatan pabrik, sudah terstandarisasi. Satunya buatan saya sendiri ya. Hasilnya sama-sama 100 watt ya. Nah, seperti itu ternyata ya, meskipun kita ukur di power meter sama-sama 100 watt ya, itu ternyata keluarnya itu berbeda teman-teman. Kenapa kok keluarnya berbeda? Karena ya di 7300 itu dia sudah sangat bagus sekali filteringnya, sehingga power 100 watt itu benar-benar di frekuensi itu. Meskipun ada beberapa kecil frekuensi, dia masih ada ya semacam harmonisa di sini, tapi sangat kecil sekali dibandingkan dengan radio homebrew saya, buatan saya sendiri ya. Dia sama-sama 100 watt ya, sama-sama 100 watt ya. Kemudian tetapi powernya, karena 100 wattnya ini filteringnya tidak baik, dia terbagi di frekuensi-frekuensi yang lain gitu. Ini sebenarnya sangat merugikan ya. Sehingga apa? Sama-sama 100 watt tetapi diterima oleh satu stasiun lawan itu jauh sekali perbandingannya ya. Itu teman-teman. Jadi itu sangat penting sekali yang kita pahami, bahwa 100 watt itu adalah yang dipancarkan oleh pemancar ya. Ketika kita hanya memancarkannya berhasil di frekuensi itu tunggal, maka powernya akan mengumpul di situ. Tetapi ketika kita memiliki filtering yang tidak bagus ya, maka power kita akan terdistribusi ke frekuensi-frekuensi yang lain, dan ini adalah memboroskan power kita. Itu yang kita coba hindari teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, itu dari sisi pemancar.
dari si pemancar filtering sangat kita harus perhatikan ya. Makanya kalau bisa ya, kalau teman-teman lihat ya di radio-radio HF atau apa gitu ya, yang bandnya banyak, dia kan sebenarnya yang paling kompleks ya atau paling mahal sebenarnya kan blok dari filter ya, yang paling banyak itu kan ada banyak relaynya di situ. Nah sebenarnya dia pengen mengurangi itu, meskipun sekali lagi tidak bisa mengurangi 100% frekuensi-frekuensi yang tidak diinginkan tadi ya, tapi kita sudah mencoba ya. Nah itu teman-teman, jadi salah satu faktor ketika interferensi terjadi itu karena seperti itu, filtering yang tidak baik. Nah kemudian juga teman-teman, itu adalah filtering ya. Sekarang bagaimana kalau di sisi penerima ya? Tadi sebelumnya adalah saya bahas terkait dengan dari sisi pemancar ya. Kemudian kalau dari sisi penerima sebenarnya sama juga ya, bahwa sebenarnya prinsip dari baik itu radio, baik itu televisi ya, prinsipnya adalah filtering sebenarnya. Filtering. Kalau kita lihat sebenarnya kan bahwa frekuensi ini kan apa ya, sangat banyak sekali ya. Informasi itu banyak sekali. Kalau di udara, di angkasa itu gelombang elektromagnetik itu sangat banyak sekali. Nah, fungsi dari filtering sebenarnya memilih ya, memilih frekuensi yang ingin didengarkan atau frekuensi ingin yang diterima ya. Nah, problemnya selalu di situ ya, bahwa ketika filteringnya tidak baik ya, itu bisa menyebabkan bahwa sebuah perangkat itu mudah untuk terinterferensi gitu. Makanya teman-teman kalau bisa mengamati ya, televisi zaman-zaman dahulu yang masih menggunakan tabung itu biasanya sangat rentan sekali ya. Karena apa? Filteringnya tidak secanggih sekarang gitu ya. Kalau itu dulu masih mengandalkan benar-benar filternya adalah filter analog ya. Kalau sekarang televisi sekarang itu sudah sungguh sangat keren sekali. Dia memaksimalkan untuk filter analognya dan dia juga memaksimalkan filter digitalnya, sehingga hampir yang produk-produk yang bagus-bagus itu filteringnya sudah bagus sekali, sehingga teman-teman tidak bisa atau sangat kecil kemungkinan menginterferensi di situ. Gitu teman-teman. Jadi kita harus melihat dari dua sisi ya. Itu terkait dengan filtering. Ya. Nah, kemudian ada yang menanyakan ke saya ya, bagaimana dengan perangkat-perangkat misalkan audio. Kalau HF itu kan biasanya nyerangnya nyerangnya di perangkat-perangkat audio ya. Nah, kalau saya perhatikan ya teman-teman, jadi nanti mohon koreksi kalau misalkan saya di situ kurang pas gitu ya menjelaskannya. Nah, kalau dari sepengetahuan saya, sepengetahuan saya ya, bahwa audio itu frekuensinya rendah teman-teman. Jadi frekuensi audio itu sangat rendah sekali, di sekitar di bawah 1 MHz gitu ya. Nah, padahal semua radio itu, semua transmitter, semua pemancar itu biasanya dia menggunakan filter low pass ya, low pass filter ya. Jadi yang yang di cut jadi adalah yang high-nya. Jadi high-nya di cut. Nah, mungkin alasannya sih masuk akal. Kenapa high-nya di cut? Ya mungkin biar tidak menginterferensi frekuensi atasnya ya. Yang rawan adalah mungkin ya nyeplet TV tadi atau menginterferensi televisi ya. Nah, kemudian oleh karena itu, karena banyak low pass filternya, padahal frekuensi dari radio, berarti frekuensi radio itu adanya di atasnya, padahal frekuensi audio di bawahnya. Nah, tidak ada frekuensi high passnya. Nah, mungkin pertanyaannya ya buat apa gitu ya, buat apa? Nah, sehingga apa? Sehingga memang rawan, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi sebenarnya ya frekuensi bawah ini relatif kecil gitu ya, hampir tidak ada ya, karena yang banyak itu mesti di atas memang gitu ya. Jadi kalau di daerah audio gitu biasanya itu sangat jarang sekali. Tetapi itu terjadi ya, sangat terjadi ketika apa? Ketika kita itu menerima RF balik. Jadi ketika RF baliknya itu
ada. Jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman tidak pakai balun ya, coba mungkin diperhatikan ya, tidak pakai balun ya, meskipun tidak pakai balun ini lebih los ya, kemudian juga apa namanya, RX-nya lebih bagus ya, kemudian juga lebih mudah matchingnya. Nah, tetapi ya ketika tidak memakai balun, biasanya ada RF itu balik lagi di shieldnya kabel itu, di apa namanya, sisi luarnya kabel. Nah, itu yang kemudian bisa sangat-sangat mengganggu apa namanya, sangat-sangat mengganggu perangkat-perangkat audio di situ ya. Jadi teman-teman coba bandingkan ya, antara menggunakan balun dengan tidak menggunakan balun. Kalau di HF ya, itu sangat terasa bedanya. Kemudian juga RF balik disebabkan karena SWR tidak bagus, itu juga bisa menginterferensi di situ ya teman-teman. Jadinya kita coba ya maksimalkan grounding, karena grounding itu akan apa namanya bisa mencegah atau meminimalkan sesuatu yang tadi akan menyebabkan interferensi tadi. Itu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan solusinya ya? Solusinya sungguh kompleks sekali teman-teman. Jadi tidak bisa kemudian satu jurus jitu menyelesaikan itu. Kuncinya sebenarnya sabar, tetapi selain sabar ya, kita itu punya teknik kalau saya ya. Jadi kalau saya itu menyelesaikannya, saya coba menguraikan satu persatu. Jadi saya menggunakan perangkat tambahan teman-teman untuk memonitor apakah saya itu memiliki frekuensi harmonik tidak. Nah, alatnya apa? Alatnya ada di tempat sini. Nah, alatnya seperti ini teman-teman. Nah, ini saya menggunakan seperti ini. Jadi ini namanya RTL SDR. Mungkin teman-teman pernah lihat dan pernah memakai juga ya. Dengan RTL SDR ini kan saya bisa melihat spektrum frekuensi di semua saja ya, di mana saja ya. Kalau di tempat saya ini mungkin sekitar 1 mega sampai 1 giga sepertinya ya yang saya punya ini. Dulu harganya sangat murah sekali teman-teman. Harganya mungkin sekitar, dulu saya beli 350-an ribu. Saya nggak tahu sekarang harganya berapa. Tapi selain ini teman-teman juga bisa pakai yang warna biru, RTL SDR yang warna biru itu juga bisa. Nah, yang perlu teman-teman ini, kalau RTL SDR dia HF nggak bisa. Tetapi kalau mau dipisahkan, RTL SDR itu yang biru harus dibongkar, filternya dibuang atau di bypass, dia akan bisa ke HF ya. Tetapi meskipun nanti hasilnya juga tidak begitu bagus juga gitu. Ada lagi yang metal itu yang warnanya tidak biru ya, warnanya apa namanya, saya lupa ya. Dia casingnya aluminium, itu juga saya pernah punya, itu HF bisa dan bagus hasilnya. Tapi saya biasanya pakai yang ini ya. Pakai yang ini karena sudah dipisah di antara UHF dan VHF, sudah dipisah. Nah, kita bisa menggunakan smartphone untuk memonitor ini. Jadi sebelum nanti saya akan peragakan ya bagaimana kita menggunakan ini teman-teman. Nah, jadi prinsipnya seperti ini ya. Kita harus melihat ya seberapa efek dari kita memancar. Kalau kita hanya menggunakan radio saja, itu sangat sulit. Kita nggak akan bisa memonitor frekuensi harmonik kita itu kemana saja, gitu ya. Nah, dengan menggunakan itu tadi kita bisa memonitor, ya. Nah, kemudian yang perlu dilakukan adalah, ya, ketika yang bermasalah adalah kita sudah tahu, ketika kita menggunakan RTL SDR, kemudian kita paham bahwa oh ternyata radio yang kita bermasalah. Nah, berarti kita harus memperbaiki segala sesuatunya di radio kita, mulai dari groundingnya, ya, mulai dari kabelnya, mulai dari SWR-nya, ya, kemudian mulai dari antenanya. Kita perbaiki di situ dulu, jangan kemana-mana teman-teman. Ya, usahakan itu sudah sempurna dulu. Kemudian kalau ternyata itu belum sempurna, ya, berarti kita harus menginjak pada device yang memancarkan. Ya, kalau Anda pakai pakai booster atau linear amplifier, maka teman-teman coba cek ya LPF-nya seperti apa, low pass filternya seperti apa. Yang saya tahu low pass filter itu ordernya sangat kecil ya, ordernya sangat kecil. Memang order kecil ini sangat sudah dirasa cukup gitu. Tetapi ketika kita punya frekuensi yang dipancarkan itu
menyebar kemana-mana, nah dia nggak bisa blocking, blockingnya kurang bagus ya. Tetapi kalau mau ya ditambahkan ordernya, tapi memang ini pekerjaan yang tidak mudah juga. Nah kemudian ketika misalkan sudah linear amplifiernya sudah diperbaiki, nah coba ketika itu masih ada lagi, kalau saya biasanya linearnya saya copot dulu. Ya, kemudian saya hanya di radio saja. Ketika di radio kita lihat di RTL SDR itu dia harmoniknya itu dia masih banyak sekali gitu. Nah, berarti di situ yang kita coba perbaiki filternya. Ya, filternya harus diperbaiki sebagus mungkin. Ya. Kalau perlu ditambahin saja, ya asal asal impedansi input dengan impedansi output harus sama, jangan sampai tidak sama. Ya, jadi syarat ketika kita membuat filter tambahan adalah Z input dengan Z output harus sama, sehingga nanti karakteristiknya sama. Ya, itu ditekan semua, sehingga dengan menggunakan RTL SDR kita jadi tahu ya radio kita itu sebenarnya bagaimana. Ya. Kadang-kadang juga teman-teman ya dengan menggunakan RTL SDR ini kita jadi tahu sebenarnya radio kita itu bener nggak sebenarnya itu SSB. Jangan-jangan Anda DSB ya. Mungkin teman-teman ya kalau SSB itu beneran kalau misalkan kita menggunakan mode LSB itu misalkan LSB di 7060 maka frekuensi itu atau di spektrumnya itu hanya muncul di 7,0 tadi berapa ya? Misalkan di 706 gitu ya, 7,06 gitu. Maka di 7,0 ke bawah itu hanya ada. Kalau misalkan kita radionya agak bermasalah, kadang-kadang dia di atasnya juga ada. Jadinya kita main DSB akhirnya. Ya, di bawah LSB ada, di atasnya USB ada. Sehingga powernya akan terdistribusi jadi dua. Itu juga akan mengurangi power juga teman-teman. Itu yang perlu dilihat. Tapi dengan menggunakan RTL SDR itu jadi bisa dilihat gitu teman-teman. Kemudian itu ya kalau di radio HF ya itu bisa di kuncinya sabar teman-teman, jadi harus pelan-pelan. Kalau di radio VHF ya, nah ini radio VHF itu kebanyakan modenya FM ya. FM itu terus menerus ya, dia continue disikat terus des gitu ya. Nah itu teman-teman harus lihat ya konektornya harus bagus ya. Kadang-kadang hanya masalah sepele konektor itu bisa menyebabkan sesuatu hal yang kemana-mana gitu ya. Kemudian kabel ya, kabel ini lebih karena dia frekuensi tinggi dan dia continue terus gitu. Nah usahakan yang bagus teman-teman ya, usahakan diukur dulu ya, di matching dulu kabelnya dan seterusnya, kemudian antenanya di matchingkan dan seterusnya ya. Itu teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan RTL SDR. Sekarang kita nyoba ya, bagaimana kita bisa menggunakan RTL SDR ya untuk memonitor frekuensi harmonisa. Ya, saya akan gunakan handphone dan akan saya share ke Anda. Oke, ikuti terus. Ya, oke teman-teman, kita coba ya, kita gunakan RTL SDR. Nah, RTL SDR ini sudah ada antenanya ya. Nah, kita bisa pakai antena yang stok saja. Kemudian nanti saya akan memperagakannya menggunakan HT saya ya, dan kita akan monitor ya frekuensi harmonisa yang ada di hasil dari HT saya ini ya. Oke, saya akan menunjukkan software atau APK yang kita gunakan di Play Store ya. Nah, namanya adalah yang pertama kita harus menginstal RTL SDR drivernya dulu. Jadi kita harus menginstal RTL SDR driver. Tetapi nanti RTL SDR driver ya, driver. Nah, ini kita install teman-teman. Ini ya, ini kita install ya, ini kita install seperti ini. Nah, ini kita install. Nah, cuma saya sudah menginstal, jadinya nanti Anda install sendiri ya. Oke, kemudian saya akan menginstal namanya SDR. Nah ini Magic SDR teman-teman. Nah ini Magic SDR itu kita install gitu ya. Nah karena saya sudah menginstal, kita akan coba saja. Nah saya akan memasukkan di sini. Teman-teman perlu ini ya, converter dari USB ke Type C gitu ya, Type C. Nah seperti ini. Nah ini kemudian saya masukkan di sini. Ya, oke. Nah, kemudian lampunya sudah menyala. Nah, di sini sudah langsung terdeteksi, teman-teman. Nah, ini kita pilih yang external driver. Ya, kita pilih yang external driver seperti ini, klik atau
Ya ini sudah kita klik aja, yang ini warna biru ini external driver ya. Kemudian kita start, klik start. Nah ini kita klik start. Kemudian kita bilang aja selalu buka ini, kemudian di OK. Nah sudah. Nah nanti akan muncul. Nah ini teman-teman muncul ya. Ini adalah tampilannya seperti ini. Kita kalau mau geser cukup digeser-geser teman-teman frekuensinya, atau kalau kita mau pergi ke frekuensi mana tinggal kita bisa klik jam. Di sini kita bisa ngetik frekuensi berapa yang kita inginkan. Contoh misalkan sekarang saya akan memperagakan di sini 146 gitu ya, 146 ya, koma atau 146 lah ya, 146085. Nah, kalau teman-teman itu males nanti koma dan seterusnya, biarkan pilihannya di smart ya. Kemudian klik aja apply. Nah, kita sudah apply sekarang. Nah, sekarang frekuensinya ada di sini. Kemudian saya akan coba ya memancar dengan menggunakan hati. Cek 1 2 1 2. Nah, ini sekarang terdengar ya. Ya. Dan teman-teman bisa mengubah ininya, modenya. Jadi ini ada modenya juga teman-teman. Ya, teman-teman bisa mengubah modenya di RX ini, klik RX ya. Kemudian teman-teman bisa WFM itu Wide FM, kemudian NFM itu adalah Narrow FM, atau teman-teman bisa menggunakan mode AM, LSB, USB, CW dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa ke sana gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman saya akan ngecek ya, apakah HT saya ini ada frekuensi harmonisanya enggak ya. Nah, sekarang saya akan ini memancar teman-teman. Nah, ini sekarang saya akan geser. Nah, saya akan geser sebentar. Nah, ini saya akan geser. Nah, sebentar. Cek. Nah, sebentar, saya cari dulu. Nah, ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Ini. Sebentar. Jadi, nah ini. Bisa enggak lihat ini ketika saya memancar seperti ini? Ya, ketika saya memancar, nah Anda lihat ya, banyak frekuensi yang muncul ya, banyak frekuensi yang muncul. Mungkin juga saya akan nyari di sebelah sini. Nah, ini adalah teman-teman, nah, Anda lihat ini di satu ini. Nah, ini cek. Nah, cek. Nah, ini teman-teman lihat ya, ini itu, nah ini ya, ini padahal saya mancarnya di 146, tapi 147 ada gitu ya. Di 147 ada, dan di 148 juga ada. 146,8 ada. Ini ya teman-teman. Ini ketika saya mancar begini, Anda lihat ya, interferensi frekuensi harmoniknya banyak banget ya. Nah, seperti itu teman-teman. Loh, ini bisa teman-teman lihat ya. Frekuensi harmoniknya banyak sekali. Jadi kalau saya mancar, nah ini ya, kalau saya mancar gitu ya, itu banyak muncul di mana-mana gitu ya, banyak muncul di mana-mana. Nah, ini teman-teman ya, jadi begitu teman-teman ya, cara menggunakannya. Saya rasa sama antara menggunakan di HF ataupun di VHF ataupun di mana lagi sama. Nah, kalau pengen tahu nyeplet TV enggak ya, berarti harus lihat frekuensi televisi itu di mana. Nah, kita monitor di sini ya, kemudian kita memancar. Nah, kita akan bisa memperbaiki pelan-pelan ya. Kuncinya sabar teman-teman, jangan putus asa ya, karena ini memang pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi jawabannya itu sungguh-sungguh kompleks sekali gitu ya. Kuncinya sabar dan tetap semangat. Oke teman-teman, saya Yankee Eko Tri Eko Kilo Sierra dari Sidoarjo. Sampai jumpa 73.